Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sebelum kita beranjak pengkajian tentang tahsinul Quran ini, mari kita awali dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Al-Fatihah Allah ya'fu anna wa an walidina wa amma syayikhina wa an ahlil huquqi alaina an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa anna Allah yarzuquna al-ilma wal amal wa yahfazuna minaz zaygi waz zalal wa anna Allah yaghfiru dhunubana wa yadhhabu anna ghaidha qulubana wajiruna min mudhillatil fitan ma zahara minha wa ma batan wa anna Allah yahfazu alaina al-islam wal iman wa yakhtimu lana bil husna wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dari mana kita berawal kajian ini? Apakah baca Quran atau langsung tajwid? Minimal kalau tajwid 4 kali pertemuan harus bisa. Sanggup? 4 kali pertemuan harus bisa. Ya, ini baru pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini satu paket ya, minimal itu kita harus sudah bisa mengenal tentang masalah bacaan Quran sesuai dengan tajwid. Sebab kalau Imam Jazuri mengatakan malam yujawidil Quran bahwa asimun, barang siapa orang yang baca Quran tanpa dengan tajwid, dosalah dia. Berarti Imam Jazuri menginginkan kita itu harus benar-benar sebelum di dalam masalah baca Quran pelajari tajwid dulu. Walaupun ini suatu hal yang sangat langka. Sebab biasanya orang kalau baca Quran langsung baca, tapi tajwidnya enggak. Nah, sehingga masih banyak imam-imam kalau saya perhatikan selama 4 malam ini dari masjid ke masjid ya begitulah bacaannya ya. Nah, sehingga kita harus benar-benar bisa berbenah diri agar bacaan tersebut minimal mengurangi kesalahan, apalagi mencapai menjadi benar. Nah, ini jadi makanya ibu-ibu, bapak-bapak maunya dari mana? Apa langsung tajwid baca surat Fatihah? Bu, mau yang mana? Terserah Pak Ustaz. Ya Allah, tega banget Ustaz disuruh. Baiklah, kalau misalnya begitu kita mulai dari surat Al-Fatihah. Buka Qurannya. Udah hafal kan? Baiklah, dalam surah Al-Fatihah terlebih dahulu kita bahas dari segi masalah bacaan Fatihah ini ya, dimana pertama surah ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu tidak tertulis di dalam surat Al-Fatihah. Namun tetap kita sunnah baca berdasarkan ayat Al-Quran, wa idza quri'al Quran fasta'idz billahi minasyaitonir rajim.
Apabila kamu hendak baca Quran, hendaklah minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Di situ tersirat kalimat minta perlindungan kepada Allah. Gimana caranya? Itulah baca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu di Fatihahnya tidak ada, tapi tersirat dalam ayat kita diperintahkan sebelum baca basmalah atau Fatihah untuk minta perlindungan dari godaan syaitan yang terkutuk. Itu satu. Yang kedua, di dalam masalah Fatihah ini jumlah 7 ayat. Sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Karena setiap Fatihah, setiap sholat tanpa Fatihah tidak sah sholatnya. Ya, la sholatan limal. Barang siapa orang yang sholat tidak membaca Ummul Quran yakni Fatihah, itu tidak sah sholatnya. Ya, makanya kita di sini perlu kita tekankan dalam surat Fatihah sehingga benar-benar apa yang terkandung dalam kata demi kata sesuai dengan tajwid. Ketiga, kalau kita baca surat Al-Fatihah ini kebetulan taraweh, jarang yang satu ayat-ayat, tapi pengennya wasal. Bila perlu dari bismillah sampai waladhdallin gitu. Namun yang ketiga ini, bahwa pembagian dalam surat Al-Fatihah ini ada 3 pos, ya. Ada 3 yang harus kita berhenti dalam 7 ayat tadi. Dari mana mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Ini mulai berangkatnya dari Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu pos yang pertama. Itu yang disebut sanaiyah. Yang kedua pos iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ini yang disebut ubudiyah. Dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang disebut doaiyah. Jadi Fatihah dibagi 3, sanaiyah, ubudiyah, doaiyah. Arti sana ini pujian hamba kepada Allah ketika mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Allah menjawab as-sani abadi, telah memuji hamba kepada saya. Itu setiap ayat ada jawaban dari Allah. Tapi kalau kita bablas bacanya di wasal, kira-kira Allah jawabnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Lalu Allah ngomong apa? Nah ini karena ini sanaiyah, otomatis Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Karena sanaiyah dijadikan satu, maka tetap jawaban sanai abdi, telah memuji hamba kepada saya, walaupun 3 ayat diapain? Diwasal. Ya, ini tolong imam-imam sholat taraweh harus berhenti sesuai dengan kaidah tadi. Jangan alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Itu enggak sempurna. Kenapa? Karena berawal dari Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaum. Satu pos itu namanya. Ya, jangan dari Maliki Yaumi Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, alhamdulillahnya dilepas, dipisahkan. Ini berarti enggak nyambung. Ya, tolong itu satu. Jadi sampai Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Itu namanya apa? Sanaiyah. Yang kedua, ubudiyah. Arti ubudiyah penghambaan seorang hamba kepada Allah dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas. Nunnya itu ada alif wasol. Jadi jangan baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas, salah. Masih ada imam seperti itu. Bingung saya. Tapi kalau di Saban terjadi begitu, lebih baik jangan jadi imam.
Karena di sini dikaji, dibahas gitu kan. Makanya kalau baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas. Jangan, itu alif wasol, sehingga enggak perlu dibaca ihdinas tapi nuhdinas. Paham kan nih? Baik buat imam taraweh kayak buat sendiri kayak umpamanya, itu jangan sampai baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas, tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya, nuhdinas siratal mustaqim. Itu namanya ubudiyah. Jadi ubudiyah itu engkaulah yang kami sembah dan engkaulah tempat kami mohon pertolongan. Berikanlah kami ke jalan yang lurus. Nanti yang terakhir baru siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau bisa jangan berhenti di alaihim. Istilah mu'alim makruh ya. Ya, kenapa? Karena jumlah ayatnya nanti beda. Seharusnya 7 ayat, das dibaca berhenti siratal ladzina an'amta alaihim, masuk ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jadi 8. Makanya kalau nafas kuat dari siratal ladzina an'amta alaihim sampai waladdallin, itu sampai situ. Ya, ini tolong surat Al-Fatihah. Itulah cara bacanya. Sebelum tajwid, ada yang mau tanya? Udah paham semua? Cara mengklasifikasikan ayat dalam wasal surat Fatihah 7 dibagi ke dalam 3 pos. Yang pertama tadi disebut sanaiyah, pepujian hamba kepada Allah. Yang kedua ubudiyah, penghambaan diri manusia pada Allah. Yang ketiga doaiyah, bentuknya doa. Selesai satu masalah. Gak ada masalah? Iya. Kalau sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wakaf. Wakaf atau lanjut? Wakaf. Kalau wakaf berarti dari semuanya awal harus ayat demi ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Kalau mau berhenti di situ. Karena paketnya tadi sanaiyah, ubudiyah, duaiyah. Tapi kalau seandainya siratal ihdinas siratal mustaqim, kita berhenti sementara dari awal alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti di situ. Berarti pembagian posnya ini enggak sempurna. Ibarat mikrolet, belum sampai di halte dia udah apa? Dia berhenti dulu, tinggal penumpang bingung. Ya. Jadi makanya kalau bisa tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah. Terus belakang tadi yang mau tanya. Nggak kedengaran, sepakai ini bentar. Oh ini ya. Imam baca ihdinas siratal mustaqim sampai situ. Kalau nggak diwasal berarti dari awalnya harus ayat demi ayat, ya, supaya memenuhi klasifikasi tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu yang enak begitu.
Jadi jangan awalnya diwasal, begitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in enggak diwasal. Berarti ibarat mikrolet, mikro mini berhenti sebelum halte. Bapak itu kalau nggak sesuai pos tadi dosa nggak Pak? Kalau Nggak sesuai pos tadi dosa nggak? kalau untuk masalah dosa ini nggak sampai ke sana. Kenapa? Cuman hanya dari segi masalah qiraat saja yang kurang pas gitu. Yang penting makhrajnya benar, sifatul hurufnya benar, tadinya benar, cuman tadi posnya belum sampai ke halte udah apa? Ya berhenti. Kalau mau begitu ya dari awal satu ayat demi ayat. Ya. Siapa? Ada lagi? Kalau nggak ada. Kalau dibaca hajar walat dolimnya itu tetap menang harokat atau bisa dipotong gitu? Ini waladhdallin itu kan hukumnya mad lazim musaqqal kalimi. Mad lazim musaqqal kalimi makanya disebut musaqqal kan berat. Berarti memenuhi syarat harus dibaca 3 alif 6 harokat, enggak boleh kurang. Waladhdallin enggak sampai kan? Nah, sekarang usahakan supaya 6 harkat. Walau ini pun waladhdall ada hak mustahak huruf dhad, dia termasuk itbaq, masuk isti'la. Jadi harus dibaca apa? Monyong. Walau bukan waladhdallin, bukan. Tahan dulu. Kalau tuh bagus mansur kalau belum nih lidah melipat begini jangan. Walau itu mustahaknya kurang. Jadi walau ya likelinnya dolin, jangan walau dolin, jangan dinukikin. Ini bukan buku Rung Merpati ini. Berarti kan nukik bagus, tapi bacaan Fatihah bukan bagus. Jadi apa? Salah. Kalau kedua Agus Mansur nambah huruf hamzah di situ. Walau nambah huruf hamzah. Makanya beliau ngomelin tuh. Jangan dinukikin biasa aja. Walau ibarat jantung jangan apa? Rata aja, stabil ya. Udah, nggak lagi. Walaupun bacanya hadir, hadir ini kan cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu kan hadar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walaupun hadar tetap enggak ngurangi apa? Harokat 6 harokat. Itu namanya hadar. Karena maratibul qiraah al-hadar, at-tadwir, at-tahqiq wa tartil. Cara baca Quran ada 4 macam. Ada cepat, ada sedang, sederhana, ada lagu. Tergantung mau kemana gitu. Ya, itu dalam maratibul qiraah, cara membaca Quran. Kalau tadi pertanyaan hadar itu cepat. Tadi Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya apa? Hadar. Malah saya kalau ceramah Jatinegara ada imam terkenal Argo Bromo. Argo Bromo kereta apa? Itu dari bismillah sampai waladhdallin satuan napas. Padahal umurnya udah 85 tahun. Dia kakek-kakek. Tapi bisa ngegenjot dari bismillah sampai waladhdallin satu napas, makanya terkenal Imam Argo Bromo. Di sini udah ada yang begini. Ada yang bisa nggak? Ya, ini contoh. Jadi kembali, kalau mau satu ayat lebih sempurna, kalaupun wasal 3 cara tadi. Keempat, bahwasanya jangan berhenti di iya apa siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau bisa hindari berhenti di situ. Ya, kalau bisa.
Tapi kalau nggak bisa juga pakai kaidah usul fikih ad-daruratu tubihul mahzurat. Sesuatu yang dilarang bisa jadi boleh kalau kondisi darurat. Ya, tapi sebetulnya jangan, karena kalau saya ikuti mu'alim tuh walaupun batuk, walaupun panas badannya, jadi imam tetap beliau dari sirotol sampai waladolin nggak diputus. Ya, kalau kita dimanjakan, dibiasakan di situ berhenti, akhirnya apa? Jangankan waktu sakit, sehat aja masih apa? Kalau mu'alim. Dah, nggak lagi. Sekarang tajwid. Coba lihat surat Fatihah. Berawal dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim, karena dalam tajwid itu huruf hijaiyah yang dipakai oleh tajwid 28 huruf. Ya. Alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya. Itu kan? Lam alif sama hamzah enggak masuk. 28 ini dalam hukum al terbagi dua. Ada pulpen? Ada apa itu nggak? Mau pakai tulis nggak? Iya, silakan yang nulis. Loh, kenapa? Silakan yang menulis. Saya sih jangan. Kalau saya bisa pakai film, mau pakai layar. Saya buka. Kurang ke tengah. Ini kan hukum al ya. Itu kan, ini hukum al terbagi dua, asyamsiyah, al-qamariyah. Hurufnya tadi berapa? 28 huruf. Yang ini kita tulis dulu. Udah. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya. Benar nggak? 14, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, sekarang ciri-ciri asyamsiyah dan al-qamariyah di mana bedanya? Kalau asyamsiyah, apabila huruf al ini nih ketemu dengan bagian sini, itu alnya nggak dibaca. Ya, yang pertama tidak dibaca. Yang kedua ada apa? Ada tasdid ya, atau syidah. Yang ketiga hurufnya tadi berapa? 14. Apa lagi? Tidak dibaca, ada syidah. Kemudian hurufnya 14. Udah. Contoh seperti kalimat apa? Ar-Rahman dalam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan Bismillahirrahman. Ini kan Bismillahi. Di sini ada Allah.
Bismillahir, alnya nggak dibaca, itu kan. Yang kedua ada apa? Tasdid. Yang ketiga hurufnya ini dia nih 14. Jadi Bismillahirrahmanirrahim sama. Nirrahim ini asamsiah karena ada apa? Tasdid, alnya tidak dibaca, makanya ini hukum asamsiah. Satu. Yang kedua al-qamariyah, ciri-cirinya apa? Satu, alnya dibaca. Yang kedua, ciri-cirinya ada apa? Ada sukun. Yang ketiga, hurufnya 14 ini. Contoh seperti dalam surat Al-Fatihah tadi, kalau dibaca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, bukan Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, tapi Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, bukan Bismillahirrahmanirrahim tapi Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Itu termasuk apa? Al-qamariyah. Atau dalam berikutnya apa lagi? Dan surat Fatihah. Siratal. Ini siratal mustaqim. Lihat dalam surat Fatihah ayat keberapa? Di sini siratal ini alif lam ketemu mim. Ada sukun, alnya dibaca siratal. Kalau tadi alnya enggak dibaca, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ini bedanya asyamsiyah dengan apa? Al-qamariyah. Waladdallin masuk apa? Asyamsiyah. Waladdallin asyamsiyah. Ghairil termasuk qamariyah ya. Ghairil maghdub. Ini ghairil, di sini jangan ghairil. Jangan dibaca ghairil maghdub tapi ghairil. Karena harfulin. Jadi harus dibaca ghairil, bukan ghairil maghdub, bukan ghairil. Tapi ghairil. Ini al-qamariyah. Udah paham? Udah paham belum? Kalau udah paham, coba lihat Fatihah, ada berapa asyamsiyah, ada berapa al-qamariyah, hitung sendiri masing-masing. Di sini boleh wasal, boleh wakaf, tinggal nanti argumentasinya, alasannya kenapa boleh wasal, boleh wakaf. Yang penting ketika ditanya bisa jawab. Dah, sekarang coba hitung asyamsiyah sama al-qamariyah dalam surat Al-Fatihah. Ini saya hapus. Sudah. Ciri-cirinya sukun sama tasdid, itu aja. Al-qamariyah sukun, asyamsiyah tasdid. Udah? Udah ketemu? Kalau sudah, coba kita hitung. Ada berapa asyamsiyah? Asyamsiyah ada berapa? Dalam surat Al-Fatihah. Dari bismillah ya. Sudah? Ada berapa asyamsiyah? 10. Yang lain? 8. Asyamsiyah ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 10. Ibu-ibu
Ibu-ibu berapa? Asam nih? 4. Silakan. Dosa urusan masing-masing. Kalau wakaf 7. Terus kalau wasal udah. Sekarang Al-Qamariyah berapa? Al-Qamariyah berapa? 3. Kalau wakaf 3. Wasal 3 juga. Yang lain 4. Terus masih ada yang lain? Kemarin 4 udah. Ada yang 3, ada yang 4. Tidak lagi? Kalau tidak, coba kita check and recheck. Ya. Asy-Syamsiyah ada yang mengatakan 8, 10, 4 dan 7. Al-Qamariyah ada mengatakan 3 dan 4. Siapa yang benar? Yuk kita hitung. Adapun yang salah, dosa jamin sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa? 2, 3. Bismillah, ar-Rahman, ar-Rahim. 3. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Ada enggak? Enggak ada. Ar-Rahmanir-Rahim. 2 jadi berapa? 5. Iya kan? Bismillah, ar-Rahman, ar-Rahim, ar-Rahman, ar-Rahim, Maliki yaumiddin. Berapa? Jadi berapa? 6. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas 1 jadi berapa? 7. Kemudian yang terakhir walad siratal ladzina enggak masuk. Siratal ladzina enggak masuk. Alif lam ketemu dengan zal. Masuk enggak? Enggak masuk. Yang terakhir waladhdallin. Berarti berapa? 8. Yang 10, 4, 7 tanggung sendiri. Ar-Rahman. Iya. Nah sekarang kalimat Ar-Rahmanir-Rahim ayat ke berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau dia wakaf alhamdulillah rabbil alamin, kemudian Ar-Rahman masuk gak? Masuk gak? Enggak masuk karena alnya hidup. Kalau wasol tadi dari mana? Dari kalimat Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Dari sini alhamdulillah rabbil, sini kan rabbil alamin. Ar-Rahman rabbil alamin ar-Rahmanir Rahim. Ini masuk wasal. Berarti kalau seandainya ini diwasal masuk asamsiah. Kalau nggak diwasal nggak masuk karena alif lam ketemu ro. Jadi alnya ini bukan alif ya. Jadi tetap berfungsi Ar-Rahman kalau diwakaf, kecuali dia apa? Diwasal. Nah, berarti kurang berapa tadi? 8. Seharusnya 8. Karena ini kurang 1, berarti ada 2. Yang 8 betul alasannya karena wakaf. Yang 7 betul alasannya karena wasal. Makanya saya bilang tadi tergantung alasan. Ya, bisa jadi 7, bisa jadi 8. Ya, ini tergantung. Kalau bapak ibu udah bisa berargumentasi, beralasan, berarti itu yang benar. Tapi kalau seandainya nggak bisa memberikan komentar, benar, tapi nggak bisa memberikan komentar, ini dianggap abstain. Ya. Contoh yang kedua, Al-Qamariyah.
Ada berapa? Tadi berapa? Ada yang 3, ada yang 4. Berawal dari mana? Alhamdulillah. Kalau di wakaf masuk nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masuk Al-Qamariyah kalau di wasal. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim masuk nggak? Nggak masuk. Alhamdulillahi rabbil 2 atau 1, bisa 1 bisa 2. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal Al-Qamariyah. Terakhir nggak ada lagi. Ghairil juga magnya goynya ini harus tasyrif diseret. Jangan ghairil magdu, jangan magdu jadi qalqalah, salah besar. Ya, tasyrif diseret. Bukan magdu tapi berarti jumlah totalnya berapa? 4 kalau di wakaf. Kalau wasal 3. Berarti dua-duanya benar, tergantung alasan. Saya bilang tadi, alasan benar berarti tepat. Kalau alasan salah berarti salah. Nah, inilah tentang Al-Qamariyah Asy-Syamsiyah. Udah paham belum? Coba yang belum paham. Ntar saya tanya nanti. Udah paham ya belum? Udah paham? Coba yang kedua, surat An-Nas. Coba hitung An-Nas. Ada berapa Asy-Syamsiyah, ada berapa Al-Qamariyah? Sudah? Baik, coba cek and recheck. Dari Qul a'udzu binnas sampai minal jinnati wan nas. Udah? Asy-Syamsiyah berapa? Ada yang 7, ada yang 6, ada yang 5. Ibu-ibu 5. Bapak-bapak ada yang 7, ada yang 4. Al-Qamariyah 3. Nah, ini 3 berarti kompak. Ibu-ibu sama bapak-bapak 3. Sekarang coba cek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Birabbin nas ada alif lam tapi nggak dibaca, langsung birabbin karena ada tasydid. 1. Malikin nas. 2. Ilahin nas. 3. Masih ada? Ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas. 4. Minal jinnati wan nas. Berarti berapa? Tadi ada yang 4 ya? 5. Minal jin wan nas berarti berapa? 5. Berarti yang 5 yang betul. Yang 7 salah. Yang 4 sendiri dosanya. Udah. Al-Qamariyah berapa? 3. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal
jinnati wan nas, ada 3 al-qamariyah. Berarti udah hampir mendekati paham, tapi belum paham. Baru mendekati karena belum semua mengatakan 3, 5. Nah, ini enggak, ada yang masih diam. Belum bisa komentar. Ini tolong sekali lagi, udah paham? Udah paham belum? Coba ke bawah surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq. Udah terhitung. Qul a'udzu birabbil falaq. Asy-Syamsiyah 1. Al-Qamariyah 2. Kok sedikit? Jangan-jangan salah semua lagi. Coba kita cek and recheck. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil Al-Qamariyah, alif lam ketemu dengan fa. Ciri yang kedua ada apa? Sukun. Nah, hurufnya ada 14. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil uqad. Tadi kan ada 1 ya? Kok bisa 2, kenapa? Hah? Oh, tadi Al-Qamariyah 2, Asy-Syamsiyah 1. Berarti Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. 2. Asy-Syamsiyahnya Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin Asy-Syamsiyah alif lam ketemu dengan nun. Ciri yang kedua ada tasydid, alnya tidak dibaca. Berarti sudah paham. Yang paham, yang belum. Gimana supaya paham semua? Gimana supaya paham semua? Nah, ini kembali, itulah tentang hukum Al-Qamariyah dan Asy-Syamsiyah. Lalu udah paham kan? Kalau paham mau lanjut nih, karena targetnya kan 1 bulan harus sudah apa? Udah ngerti tajwid gitu kan? Selama 4 pertemuan. Nah, sekarang masuk yang kedua, izhar. Tahu izhar? Jelas keterangannya, apabila nun sukun atau tanwin an in un bertemu dengan huruf izhar, jumlahnya berapa? 6. Alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Ini huruf izhar. Karena keterangan sudah jelas tadi, apabila nun sukun atau tanwin an in un bertemu dengan huruf izhar dibaca jelas. Contoh umpamanya, contoh apa? Man amana billah. Man nun sukun ketemu dengan alif dibaca man amana. Atau yang kedua, min hum, nun ketemu dengan apa? Ha, min hum, nggak dibaca min hum tapi min hum. Atau tanwin, azaban alima, azaban alima. Ini azaban, zal patatain an, ba patatain an ketemu dengan alif, maka dibaca azaban alima.
Nah ini termasuk namanya izhar. Coba cari surat Fatihah, ada nggak si izhar? Dalam surat Al-Fatihah ada nggak izhar? Ada satu, yang lain? Satu, apa? An-am-ta, nun sukun ketemu dengan ain, an-am-ta, bukan an-am-ta tapi an-am-ta. Itu termasuk izhar namanya. Kalau ditanya apa keterangannya, nun sukun ketemu dengan huruf ain. Ya, saya kandang ain termasuk huruf izhar. Jadi harus dibaca apa? Jelas. Tuh namanya izhar. Satu. Yang kedua, dalam surat An-Nas ada gak? Pada 1 detik juga bisa. Tatat nggak ada. Ada nggak? Ah? Tidak ada kan? Qul a'udzu nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tidak ada. Al-Falaq? Ada nggak Al-Falaq? Berapa? Ada yang 2? Ibu-ibu? Sama. Awas jangan idam ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin. Ghasikin tanwin ketemu dengan apa? Alif. Ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin. Hasidin din tanwin ketemu dengan alif. Itu namanya izhar. Berarti udah paham? Udah paham kan? Udah paham. Udah, sekarang dalam surat Al-Ikhlas. Ada nggak? 1 menit. Ada 1. Benar. Coba kita cek. Qul huwallahu ahadunillah. Ini kalau wasal, qul huwallahu ahadunil, dunil. Ini bisa nunnya nun aridoh atau nun wikoyah. Qul huwallahu ahadunillahu samad. Sebab kalau baca Bapak qul huwallahu ahad Allahu samad, itu termasuk salah. Karena bukan sakta, enggak wakaf. Makanya kalau wasal qul huwallahu ahadunillahu samad. Ya, kalau mau qul huwallahu ahad Allahu samad. Jangan mau diwasal tapi napas nggak diputus. Qul huwallahu ahad Allah. Nah, itu termasuk salah, dosa. Ya. Makanya kalau diwasal qul huwallahu ahadunillahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan alif lam ketemu dengan tanwin ketemu dengan apa? Alif kufuwan ahad. Nah, itu namanya izhar. Udah jelas? Udah? Lanjut. Kejar paket saya soalnya nih. Pengen langsung kuliah. Anggap aja A, B udah dilewat. Sekarang paket C-nya. Lanjut. Setelah izhar apa lagi? Idgham atau ikhfa dulu? Ikhfa artinya mendengung. Ya. Jadi segala sesuatu yang mendengung itu namanya apa? Ikhfa. Biasanya mobil truk yang mogok nih, ngeng. Itu namanya ikhfa. Nah, sekarang keterangannya. Apabila nun sukun atau an un ketemu dengan huruf ikhfa. Ada berapa hurufnya? 15, yaitu ta, sa, dal, zal, zai, sin, shin, sad, to, zo, fa, qaf, kaf. Udah. Ada yang kurang nggak? Loh,
Kok hitung ada 13? Ulangi. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, kop, kap. 15. Keterangannya tadi apabila nun sukun atau tanwin an in bertemu dengan si dia nih, si 15 ini dibaca dengung. Ya, dibaca apa? Dengung. Contoh min syarri ma khalaq. Itu kan? Apalagi? Wa min syarri termasuk. Nah, cuman karena ikhfa ada 3 macam. Ada ikhfa akrob, ada ikhfa ausat, ada ikhfa abad. Gimana cara membunyikannya? Karena yang namanya akrob kan dekat. Ya. Di sini dalam 3 kategori huruf 15 ikhfa dibagi 3. 1 akrob hurufnya 3. Ta, dal, to. Kemudian abad hurufnya 2. Qaf, kaf. Berarti sisanya 10 masuk apa? Ausat. Contoh, kalau nun ketemu dengan ta dibacanya akrab dekat. Wa kuntum mindu mulut udah monyong. Ya, mungkin itu namanya akrab. Yang kedua abad hurufnya berapa? 2, qaf sama kaf. Nun sukun tanwin an in un bertemu dengan si qaf maka dibaca jauh. Contoh wa in kalau tadi kan beda tuh, satu monyong yang satu apa? Jauh. Lalu ada yang sedang, itu yang termasuk ausat. Contoh apa? Shin tadi ming mulutnya ming tengah-tengah, monyong enggak. Apa lagi balikan monyong apa? Bingung saya nyebutnya. Memble. Udah yang gampang aja deh bahasanya deh. Kalau bahasa nanti yang ini susah gitu. Kalau monyong tadi kuntum, yang apa yang memble atau yang lebar ya, min qablikum wa min, ini mimik mulut nih, wa min di tengah-tengah, jadi enggak monyong enggak, terserah deh panggilannya, itu namanya ausat. Nah, jadi di sini kalau kita baca ikhfa lihat mimik mulut ya. Sebab kalau kita dengar tadi wa in kun udah monyong ditarik kun jadi apa? Itu kan jadi ausat tengah-tengah, seharusnya wa in kuntum, jangan wa in kun udah monyong ditarik jadi apa? Kun seharusnya kuntum. Jadi tetap posisi mulut apa? Monyong. Kuntum. Nah, itu namanya apa? Akrab. Nah, coba kalau kita nggak ngaji nih model kayak begini nih, berapa seumur-umur tuh bacaan? Kalau salah hukumnya dosa gitu. Berarti seumur-umur dosa melulu kan gitu. Kalau kita nggak belajar gitu kan. Nah, makanya alhamdulillah selama bulan Ramadan mudah-mudahan paket saya selesai. Amin. Paket saya selesai ya. Cuman waktunya jam berapa nih? Udah selesai sampai isyraq ya. Jadi nggak ada istilah nego karena waktu isyraq sabda Rasulullah SAW, siapa yang salat isyraq 2 rakaat usolli salatal isyraq rakaataini lillahi ta'ala, habis Fatihah baca kuliah, rakaat kedua habis Fatihah baca surah Al-Ikhlas, pahalanya sama dengan orang haji dan umroh, tamah sempurna kata Nabi ya. Jadi makanya tolong jangan pulang sebelum sholat isyraq 2 rakaat tadi usolli salatal isyraq rakaataini. Tapi kalau dari Yaman tambah usolli salatal isyraqi ma'ad duha rakaataini lillahi ta'ala. Kalau mantan Yaman ya,
Tapi kalau Imam Ghazali tetap nggak pakai duha. Ini kembali tergantung keyakinan kita. Ini contoh ya. Jadi makanya itu sholat isyraq. Jadi jangan pulang sebelum sholat isyraq. Pahalanya sama dengan apa? Haji walaupun umroh. Kita nggak haji, kita nggak umroh, tapi pahala dapat seperti itu. Makanya sayang ya. Tolong sekali lagi, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, bisa bertemu kembali dari Jumat yang akan datang. Apa yang kita dengar dan baca dijadikan ilmu bermanfaat. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imama wa huda war rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan biwajhikal karim ilaina wa sallallahu alaihi Muhammadin jami'i ma fil Qur'ani harfan harfa wa bi kulli harfin alfan alfa. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman nabiyyin wa hafizal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min ibadika sholihin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wahum fiha subhanakallah summa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.